And then di cut part aku, terus sutradara aku campurin, terus langsung ngomong di depan aku, kamu bisa acting gak sih? Oh my god. Gimana bisa kamu dikasih kepercayaan yang besar kalau kamu belum bisa mengurus kepercayaan yang sekecil itu. Okay. Kedua, mannernya. Mau sepinter apapun kamu, kalau manner kamu itu nge-lag, I don't think people will trust you enough buat dapat project kerja bareng. Kalau dimarahin di awal guys, jangan takut, jangan bimbang, maju terus pantang mundur. Akan terjadi dengan sendirinya kok. Jam terbang. Butuh Yes. jam terbang. Good. Kejam ya. Aku dikirimin screenshot sama produser aku. Cuman dikirimin part scene aku, terus di ya ampun ini mental health banget ini guys. Ini kita mengupas ini, kita mengupas. Dia cuma dikirim foto aku kan yang lagi syuting scene aku, terus kayak dibuletin gini bagian pipi aku Rio. Kayak ini maksudnya apa ya? Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop loving. Our sister Harini Sondag, welcome to the Impact Journey Podcast. Thank you Bro Rio. Thank you for inviting me. Okay, finally ya, so good to have you. Ya kan? Me too. Ya, jadi kita lagi cari waktu dan there you are. Here we Akhirnya are gitu ya kan. ketemu waktunya, puji Finally puji Tuhan. Now, that's definitely I'm very excited karena you have such a great story. Thank you. Yang kita yakin orang-orang perlu tahu. Okay. Dan bisa menginspirasi. Amin. Ya kan? Jadi kita orang akan kupas sedikit nanti your journey in Jakarta, dari Manado, Jakarta, and back to Manado again. But let's start with sekarang lagi kesibukan apa? Amurang Manado kayaknya bolak-balik ya. Iya tahu lagi, soalnya udah ngobrol-ngobrol Iya sebelumnya sih, udah ngobrol sebentar ya. Ada spill sedikit. Jadi kalau kesibukannya sekarang sih sebenarnya lebih ke pelayanan. Terus barusan juga gabung di salah satu wadah yang ada di Sulawesi Utara, Hip Me Womanpreneur. Okay. Terus as public figure juga di Sulawesi Utara. So kalau ada invitation gitu untuk jadi public speaker atau kayak kasih motivation buat teman-teman atau anak muda. Jadi ya kira-kira sekarang kesibukannya itu sih. Wow, oke. Okay. Aktif ya, sibuk ya. Yes, ternyata pulang pikirnya bakal santai, ternyata makin banyak ternyata jadwalnya. Iya, oke, good. Nah, let's dive into your background sedikit ya. Mungkin bisa sharing mungkin lahir dari mana, terus mungkin dan sekolah dan sampai gimana bisa ke Jakarta. Let's start with that. Oke. Sebenarnya kalau aku tuh emang orang Sulawesi Utara asli. Bukan orang Manado sih sebenarnya, tapi lebih ke lahir di Manado, terus mama sama papa pegawai negeri sipil kan, ASN, terus dapat penempatannya itu di daerah Kabupaten Minahasa Selatan. And almarhum papa itu mulai karir awalnya kepilih ditunjuk jadi camat. Kalau Ria tahu, camat dulu tuh kayak bupatinya di kabupaten. Soalnya kan belum ada pemekaran gitu kan, Rio. Jadi kayak ya papa ditunjuk jadi camat di Kecamatan Tumpaan di Kabupaten Minahasa, itu masih masuk. Belum ada pemekaran Kabupaten Minahasa Selatan. Yes. Terus habis itu jadi camat lagi pas pemekaran di Amurang. Oke, ya. Yes, di Amurang, terus lanjut lagi, terus sampai seterusnya kita tinggal di Minahasa Selatan. Jadi dari SD, SMP, TK, SD, SMP, aku di Minahasa Selatan, di Amurang, gitu. Terus SMA baru pindah ke Manado, di SMA Negeri 1 Manado, alumni Semansa, mana suaranya? There you go. Barusan kan ada event ya? Yes, alumni Semansa kan, ada Pasca kemarin. Terus puji Tuhan boleh nge-MC juga dan ikut serta bareng sama ya guru-guru lah, alumni di sana. Wah, masih banyak ternyata guru-guru yang aktif banget, alumni guru sama staff-staff di sana, jadi nostalgic.
Iya loh, Yes. asik ya? Asik banget, pakai banget soalnya bisa kumpul lagi after a long time. Terus apalagi ya, kuliah masih di Manado di Unsrat, ambil Fakultas Ekonomi Bisnis, tapi lebih ke jurusan International Business Administration. Oke, ya. Ya, dan mungkin menarik juga sih IBA itu ya, karena kan Iya. nggak ada, yang emang English semua kan di Manado. Jadi kayak, oke, IBA, you're going to be my Iya, choice. itu aku ingat in my kan by the way kita seangkatan ya 95. Iya, betul. 95 guys. 95. Aku SMA 9 kan Oke, Semansa, right? Semanik, Semansa. Then I know in that moment juga IBA itu lumayan hype ya. Yes. And I was planning to Buat go for masuk it. situ. Iya. Oh gitu. Ya tahu gitu kita Tuh. bakal Mungkin satu kita kelas kali ya. ketemuan ya. Tapi ketemuan hari ini. Yes. Finally we met. Betul. Itu interesting ya. Berarti di how long was it? Kuliah 3 tahun? Kuliah 4 tahun. 4 tahun. Yep, 4 tahun. Terus abis itu selesai kuliah, emang kayak udah jalan-jalan Tuhan sih Rio. Rini masuk seleksi buat Miss Indonesia di 2018 juga kan. Terus puji Tuhan, yudisiumnya itu di bulan Desember. Aku karantina Miss Indonesia-nya tuh di bulan Februari. Jadi kayak beruntun keikut flow-nya, arusnya selesai apa sih kalau kelulusan graduation bulan Juni kalau nggak salah. Pertengahan tahun. Baru abis itu balik lagi ke Jakarta karena semenjak dari Februari udah taken kontrak sama manajemen dari MNC Group di SMR. Itu sudah Miss Indonesia. Yes, jadi terpilih jadi third runner up Miss Indonesia 2018. Terus udah kontrak. Puji Tuhan berjalan terus. Aku pindah ke Jakarta 6 tahun kalau nggak salah berkarir di sana. Terus balik lagi ke sini. Oh, oke. Udah mau jalan 2 tahun kalau gitu. Oke. Yes. Well, welcome back. Welcome back to my channel. Enggak, Rio's channel, deng. Oh, we maybe mungkin akan ada ya. Wow. Your channel. We never know. By God's blessings. Yeah. Yang penting dibicarakan ya kan. Oke, kita tunggu ya kalau gitu. Let's go. So good. You satu yang kayak your story itu bisa ke Jakarta, right, third runner up. Yes. Miss Indonesia 2018 ya. Mungkin lebih ke top 4 Bisa. Yes, top 4. Apakah hari ini yang pasti kan itu harus yang orang yang percaya diri dong, of course. Oh yes. Tapi hari ini yang dulu ketika kecil, apakah sudah percaya diri? Yang dulu seperti apa? Fun fact nih buat Rio sama teman-teman yang nonton podcast. Aku emang udah pengen banget ikut Miss Indonesia sejak dari kecil. Wow, jadi kan Miss Indonesia itu kan emang udah ada dari dulu kan, dari zaman 90-an kayaknya, 80-an bahkan udah ada. Terus kalau dulu tuh zaman-zaman kita millennials ya nonton TV lah ya guys, bukan main HP atau enggak ke warnet lah buat cari internet. Ya aku nonton, aku lihat pas final Miss Indonesia yang tagline-nya semua mata tertuju padamu. Wah, oke. Iya, terus aku nonton, aku lihat cantik-cantik, cewek-ceweknya pada pinter-pinter. Jadi gak cuman pinter ngomong tapi cantik luar dalam juga kan gitu. Jadi kayak aku, wah someday kayaknya aku pengen kayak mereka deh. Nah, maybe God listen to this small minds of mine. Terus lama-kelamaan emang karena aku suka juga jadi kayak pemimpin gitu di kelas. Setiap naik kelas aku ditunjuk jadi ketua kelas. Ya kan, Rio juga kali gitu ya. Ada sih. Gitu kan. Jadi puji Tuhan berjalannya itu seiring naik kelas, kepilih jadi ketua kelas, bahkan di SMP jadi ketua OSIS, di SMA jadi ketua OSIS. Wow, oke. Iya kan. Terus di SMA sama SMP juga ikut yang namanya siswa teladan, tingkat kabupaten, provinsi. Jadi kayak my calling itu kemana ya Tuhan? Jadi emang mungkin dari kecil sudah diasah sama diri sendiri, sama orang-orang sekitar, dan sama panggilan aku juga. Jadi berkat yang dari Tuhan itu kayak mengalir gitu sampai aku besar, sampai aku kuliah. Dan selagi aku kuliah aku ikut kayak pemilihan pageant gitu. Kalau di Jakarta kan Abang None kan, Rio tahu kan. Nah kalau di sini tuh Nyong Noni Sulawesi Utara. Tapi sebelumnya udah ikut kabupaten kota juga. Nah namanya tuh Toar Lumimut Minahasa Selatan. Asik, Nah jadi gitu beruntun dari kabupaten kota ke provinsi. Terus abis itu di kuliah juga aku ikut yang namanya duta genre
Duta Generasi Berencana Sulawesi Utara. Puji Tuhan juara 1. Nah, Wow. jadi wakilin ke nasional. Puji Tuhan juara 2 tingkat nasional. Jadi kayak naik-naik nih Tuhan. Mungkin mau kemana lagi nih kira-kira. Nah, akhirnya itu ada kayak bunda pageant aku rekomendasiin aku untuk ikut Miss Indonesia. Nah, disitulah aku jadi kayak oh my god, ini my chance buat ikut impian aku dari aku kecil. Dan dibukakan jalan lah Rio, aku ke Jakarta karena di Manado tuh nggak ada ajang pemilihan Miss Indonesia, jadi nggak masuk yang audition karena itu ada provinsi kan harusnya setiap ada gitu kan, nggak boleh langsung ke pusat gitu ya. Betul. Nah puji Tuhannya aku bisa special edition audition di Jakarta, tapi harus ke Jakarta. Jadi ya udah ikut audisinya ke sana. Puji Tuhan dari banyaknya peserta yang mau mewakili Sulawesi Utara, aku kepilih. Nah, dari sanalah berlanjut. And then audisi selesai, aku ikut karantina, masuk final, top 4. Puji Tuhan. Gitu. And then ya jadi host, main sinetron, apalagi ya MC juga di Jakarta, dan karirnya puji Tuhan ya diberkatilah sampai sekarang walaupun udah balik ke sini sih gitu. Wow, luar biasa. There you go. Berarti mimpi jadi Miss Indonesia itu udah dari kecil. Yes. Terus tapi pelan-pelan diasah. Ya. Dan diasahnya menurut aku sih bukan yang memang aku determine harus ikut ini ikut itu. Dengan seiring berjalannya waktu dipilih aja gitu sama teman-teman, sama orang-orang terdekat, dan akhirnya yang ngarahnya gitu jadi pemimpin yang bukan dari diri sendiri juga tapi dari orang lain. Gitu. Right. Nah ini ada cerita. You have to take. Itu betul nggak ceritanya? Cabut gigi ya? Iya. Coba tebak berapa gigi yang aku cabut dulu buat persiapan ya Miss Indonesia. What, 2? Tambah lagi. Coba. Harus nggak boleh, kayaknya nggak boleh 3 ya. Harus 4 dong ya. Jadi fun fact-nya 4 gigi dicabut jadi 2 atas 2 bawah. Itu buat pasang bracelet di bagian atas sama bagian bawah. Kurang lebih waktunya tuh 2 tahun Rio aku pasang behel. Dan satisfyingnya adalah dulu aku punya gigi ginsul di bagian kiri sini. Dan itu emang kalau aku ketawa kayak wow. Tahu gak sih kayak Chelsea Islan, tapi I don't know, kayak jatuhnya tuh lebih maju dikit lah. Ya mengganggu appearance gitu. I can relate cause that's what happened to me juga. Aku juga 4. And I had the same problem juga. Terus harus cabut 2 aku sampai 4 juga. 4. Jadi masih ada gap nih sebenarnya. Oke. Dan aku kata dokter juga bisa 2 tahun. Yes. Ya. Harusnya 2 tahun sih. Minimal lah 2 kamu tahun. When did you do that? Waktu kuliah. 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 Dapat kesempatan buat itu juga sih salah satu kesaksian sih. Jadi dokter yang nanganin aku tuh satu gereja sama aku di Manado. Ya udah, satu kalau orang Manado satu lorong gitu kan. Ya, satu kompleks ya. Satu kompleks, kenapa tidak? Ya sudah, berjalan lah. Tapi terjadilah. Melakukan itu karena were you looking for the competition? Enggak juga. Enggak juga. Karena pengen memperbaiki penampilan. Ya. Dan akhirnya jadi deh guys. Tapi sebenarnya perfect timing dong. Ya kan. Right? Because kalau misalnya tiba-tiba dapat kesempatan itu dan waktu itu belum cabut ya mungkin. Nah ya agak sedikit mengurangi mungkin look seorang Miss Indonesia lah. Walaupun I never know ya, maksudnya gimana cara mereka nilai penampilan seperti apa. Tapi I think it's better to prepare dengan cara salah satunya buat merapikan gigi lah guys. Gitu. There you go. There you go. Salah satu masukan mungkin ya buat teman-teman yang pengen ikut Miss Indonesia. If you really want to look forward to that juga. Betul. Bisa. Karena memang bisa nirusin pipi kalian. Like literally gak pakai operasi-operasi ya, mohon maaf lahir dan batin nih. Bakal ngerapiin rahang dengan sendirinya. Okay. Good. There you go. Ya, yang mau kayak hari ini ya. One of the tips. Silahkan. Tapi I think it's a good thing karena
unfortunately I did my one quite late ya. Oke. Aku udah 30, so I did this one mine actually last year. Oh, oke. Gitu. Jadi Last year. dan itu pun di-push sama memang dari dokter aku, dokter gigi, right? So when I check up, dokter gigi bilang the problem itu nanti jaw kamu bisa nggak seimbang, nggak simetris lah ya. Betul. Gitu, which is okay, you know what? Tapi memang sarannya start early. Gitu. Tapi masih aman kan sampai sekarang umur 30s? Yeah, 30s whenever is you good. wanna Yeah. ready. The earlier is actually better. Cuma waktu itu dia bilang the earlier the better. Oke. Yeah. Tapi kalau boleh tahu, Rio dulu berat badannya gini juga nggak? Iya. Oh ya, tetap sama ya? Sama. Kalau aku dulu agak gendutan. Oh ya? Iya. Jadi Masa kayak sih? kelihatan chubby. Ntar deh kalau misalnya nanti aku liatin ke Rio waktu aku SMA, maksudnya nggak yang gendut-gendut amat, cuman berisi lah. Oke, pipinya kayak Oke, gitu. ya. Jadi ini ngebantu banget sih. Oke, there you go. Yes. Mewakili Sulawesi Utara. Yeah. Nih, di ajang nasional nih, we were talking about national event, right? Yes. What were you feeling? Apa perasaan waktu itu terpilih untuk mewakili Sulawesi Utara? Yang pasti aku merasa bersyukur banget. Kedua, content gitu, kayak fullnya dalam artian tuh ya gini ya, ternyata rasanya ngewakilin Sulawesi Utara ke ajang nasional, walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak juga yang mungkin pro kontra. Karena aku consider as one of a contestant yang tinggi badannya tuh sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget, Rio. Gitu. Compare to others, finalis tuh 170-an ke atas. Aku 168 kalau nggak salah, 168 cm. So, ya untuk bisa masuk top 4 menurut aku something yang bukan juga impossible, tapi kemungkinannya jadi lebih turun mungkin, lebih sedikit. Karena banyak yang lebih tinggi dan lebih bodinya lebih ideal dari aku. Dan boleh dapet top 4 atau third runner up Miss Indonesia pas 2018. Dan juga banyak kan orang-orang Sulawesi Utara sama keluarga besar yang datang buat dukung langsung, udah pakai poster gede ya kan. Paling heboh kayaknya. Bukan lagi. Teriak. Udah gitu paling kenceng lagi suaranya ya kan. Jadi kayak wow, this is for you guys. Berkat Tuhan itu ternyata benar-benar nyata. Bisa jadi perwakilan semua. Wow, there you go. Ketika when you got elected gitu kan, top 4 yes. gitu run, definitely it's quite obvious ya, maksudnya terpilih. Dan juga pasti mungkin di pikiran orang, pasti dia akan dapat tawaran nih, right? What's next for you? Kayak your future is udah di set, udah ada gitu lah. Realitanya gitu nggak sih? Atau you have to try? Realitanya, can I say in between, di tengah-tengah? Karena ternyata aku pikir saat udah taken kontrak, aku emang udah di-provide buat program apa gitu, buat aku langsung syuting. Ternyata we have to cast everything out. Harus casting gitu. Oke. Jadi pas aku di sana, maybe ada beberapa bulan aku harus casting ke sana, casting ke sini, cari job di sini, cari job di sana, buat bisa survive gitu. Bahkan awalnya aku pikir kayak, waduh, savings aku menipis nih. Bahkan aku bilang sama orang tuh, bisa nggak, maksudnya masih provide hari ini sampai ya beberapa bulan ke depan lah. Karena memang di sini tuh masih ada beberapa kegiatan yang harus aku yang tanggulangin sendiri gitu. Tapi ternyata beberapa bulan itu memang dikasih challenge mungkin ya. Seberapa lama kamu bisa bertahan, seberapa lama kamu bisa survive. Dan salah satu kendala yang paling besar nih ya, Rio, buat anak-anak Manado asli daerah, bahasanya sama logatnya. Ya. Sampai sekarang kayaknya teman-teman pada tahu kalau aku tuh logat tuh Manado banget gitu. Iya sih. Kedengeran banget lu mau ngelogat sampai ujung dunia manapun, kayaknya masih ketahuan kalau lu itu orang Manado. Nah, dan setiap casting kayak gitu. Jadi aku kayak misalnya and action. Lo mau kemana sih? Kok lama banget? Gue udah tungguin dari tadi nih. Nah, udah gitu kan, and cut. Nggak ada suara apa-apa, nggak ada komentar apa-apa. Yang casternya langsung ngomong, Mbak orang Manado ya? Oh, ketahuan. Kok tahu, Mas? Iya, Manado banget. Manado banget.
Oke, ya itu sih salah satu kendala sama problem kalau jadi orang daerah yang mau ada di dunia entertainment dan ikut casting buat kepilih jadi masuk program mereka. So, logat itu harus, do you have to work for that untuk dibenerin, kayak harus mengikuti lebih mirip ke Jakarta atau Jakarta sih, ya harus benar-benar harus diminta praktis sih. Emang dimintanya naturalnya Jakarta. Makanya manajer aku selalu ingetin, Rin, makanya lu kalau di Jakarta jangan main sama teman-teman Manado juga dong. Kalau di Jakarta tuh ya udah temenan sama teman-teman Jakarta biar logatnya keikut gitu. Kan biar nggak susah kalau misalnya mau casting sana casting sini. Jadi down kan guess. Soalnya kan iya kan kayak gue punya teman di Jakarta nih. Masa mau gue jauhin? Ya nggak mungkin dong, Mbak. Harus gue temenin juga dong. Masa mau bilang lu nggak bisa temenan sama gue. Soalnya lu logatnya logat Manado. Lah. Dikata gue villain kali ya. Jauhin. Jadi ya gitulah tantangannya seperti itu. Wow. Kesempatan pertama apa yang hari ini dapat setelah dari Miss Indonesia ya? Was it an host, becoming a host atau udah main film? What was your first engagement? My first job ya. After Miss Indo ya. Kayaknya jadi host deh. Host di salah satu channel yang ada di MNC. Kalau kayak MNC gitu kan kayak ada banyak channelnya kan. Kayak ada MNC Sports, MNC Fashion, terus Lifestyle. Aku ingat aku jadi host sport, bola, dan itu tuh untuk gajinya kayak 300-an ribu per episode. Jadi for me to survive, wow, emang harus mulai dari awal banget ya ternyata untuk mencoba ada di dunia entertainment. Dan nah di situ menurut aku mentalnya diuji sih, seberapa bisa kita bertahan. Dan awal mula aku jadi host sportcaster lah jatuhnya ya di sana, yang membuat aku ngerasa ya memang harus itu awalan yang harus aku jalanin, aku lewatin, dan dari situ mulai terbuka jalan-jalan lainnya. Berarti after Miss Indonesia nggak langsung main film ini nih? Mohon maaf nih guys, enggak. Dan itu pun harus benar-benar mulai dari bawah. Yes. Mulai dari ya technically untuk survive ya. Iya betul. Dan after that kalau nggak ya mohon maaf balik lagi dong. Balik lagi nggak bisa ya. Emang kayak gitu sih menurut aku. Kayak di Jakarta itu Rio, semua orang dapat kesempatan yang sama. Walaupun kita udah terpilih, dapat predikat atau dapat gelar apapun itu, tetap aja kita harus mulai dari awal. Karena ternyata dunia entertainment itu emang lihat salah satu character looks. Mungkin kan kayak kalau Rio mungkin ada iklan nanti. Ya butuhnya emang sesuai karakter yang aku mau karakternya harus cantik atau harus yang bule. Atau harus yang tingginya begini, umurnya begini. Nah bisa jadi itu bukan aku. Walaupun aku udah punya predikat Miss Indonesia gitu. So ya, based on luck, based on prayer and effort juga. Karena yang aku tangkap ya, dunia entertain dan apalagi dari daerah mau ke Jakarta, itu gak semulus yang orang kira ya. Karena gini, one of the reason kenapa juga this podcast namanya Journey. Right. Because we would love to hear the story gitu kan. Karena gini, kadang mungkin orang bilang, hari ini hebat banget ya udah artis nasional. Gitu. Wah, udah host ini udah ketemu sama artis ini gini-gini. Mungkin kemana-mana diminta foto kali ya. Tidak semudah itu. However, the struggle behind the scene orang nggak lihat ya. Oh banget. Ya mungkin mulai dari bawah episode itu dibayarnya segini gitu kan. Belum juga rejection. Pasti ada dong. Banyak. Tapi kan nggak mungkin di up semuanya kan. Ntar yang ada jadi kisah sedih di hari Minggu dong gitu, ceritanya. Kalau boleh cerita sedikit, journey aku sebagai seorang di dunia entertainment itu, aku mulai naiknya atau exposure-nya mulai rise pas jadi aktris di sinetron. Nah, awal mulanya aku kepilih itu sebenarnya karena emang karakternya cocok. Tapi
saat udah syuting, ini udah langsung take on action gitu ya, Rio. Wah, ternyata experience-nya jauh lebih, satu menegangkan, kedua menakutkan, terus tekanannya juga ternyata seberat itu. Karena it's my very first time kan, baru pertama kali ada di dunia sinetron. Dan jadi pemeran pembantu utama. Like literally second person after pemeran utama gitu. Udah dialognya banyak, ya kan. Udah logat aku kemana-mana. Dan aku ingat pertama kali aku syuting sama sutradaranya kan, langsung kayaknya baru 2 kalimat deh. Kayak Paregar, tunggu, misalnya gitu kan. Wah, belum juga selesai udah langsung di-cut. Terus itu kan kayak kalau syuting awal tuh namanya syuting promo. Otomatis semua sutradara baik tim 1, tim 2, tim 3 kayak campur gitu di satu tempat yang sama. Jadi emang semua mata kayak Miss Indonesia tertuju padamu. And then di-cut part aku, terus sutradara aku camperin, terus langsung ngomong di depan aku, "Kamu bisa acting gak sih?" Oh my God. Dan semua orang tuh pada diam langsung silent. Oh, it's in front of a lot of everyone. Ya, di depan semua kru, di depan semua tim. Dan kayak aku bilang, "Maaf Pak Sut, maaf. Aku cuma bisa gitu doang, soalnya aku gak bisa ngapa-ngapain lagi kan." Terus makin dimarahin, makin blank lah aku. Jadi kayak diulang. But there's always pressure di scene-scene pertama, di episode-episode awal. Tapi mungkin itu yang bikin aku ngerasa kayak emang aku harus lewatin ini sih. Biar aku bisa jadi orang yang lebih keras, lebih kuat di tengah dunia entertainmentan ini, apalagi dunia sinetron. Nah, makin kesana, makin dilancarkan, puji Tuhan, bisa les sampai 667 episode kalau nggak salah sinetronnya. Jadi ya, itulah. Kalau dimarahin di awal guys, jangan takut, jangan bimbang, maju terus pantang mundur. Akan terjadi dengan sendirinya kok. Jam terbang. Butuh jam terbang. Good. Kejam ya. Bukan lagi sih. Iya. Nah ini this is why love to menggali gitu kan cerita, karena jangan sampai orang lihat, wah enak banget ya jadi hari ini, tapi enak banget lah jadi ini gini ya kan. We need to know the behind it gitu, struggle-nya apa. Yes, behind the scene-nya kayak gimana. Gitu. Jangan cuma lihat, wah hebat banget dia. Tapi ada cerita yang banyak banget. Mungkin ada rejection, kegagalan, challenge-nya, terus dimarahinnya, terus nangisnya. Kalau mungkin aku udah punya vlog sendiri, kayaknya lebih banyak nangisnya daripada senyum-senyumnya. Gitu ya, oke. Iya. Waktu itu family ada di Jakarta juga? Enggak. So family, you by yourself? Yes, by myself. Ada keluarga besar di Jakarta, tapi kan kalau syuting itu elastis banget, fleksibel banget waktunya kan, Rio. Jadi kayak kalau syuting dari pagi, bisa jadi ya ketemu pagi lagi. So I don't wanna burden my big family kalau misalnya tinggal atau stay di rumah mereka, karena nanti kata tetangga apa ya, ada anak muda pulangnya subuh-subuh gitu. Udah gitu pakai mobil beda-beda, maksudnya Grab, maksudnya online cars gitu kan. Dan ya menurut aku itu salah satu yang mengganggu atau membuat aku membebani orang tua, walaupun ya, mereka fine-fine aja, but for me, nah. Jadi lebih choose untuk tinggal sendiri. With all of that gitu, ya tantangannya lah, especially we're talking about rejection, dunia entertainment yang sebenarnya nggak semudah yang orang lihat ya. How do you, would you ever, pernah nggak you get to the point about asking about your mental health? Wah, I have to be honest, yes. Waktu aku di Jakarta, sinetron itu kan jatuhnya ada 2 tahunan ya. Syuting hal yang sama, materi yang sama, ya tinggal dielaborasi di lokasi syuting. Terus jadwalnya kan gitu-gitu aja ya. Kalau untuk syuting, Rio, misalnya kita udah punya tempat buat syuting nih di building ini. Ya otomatis ya kita syutingnya di situ-situ terus. Kalaupun ada special episode, kita pindah mungkin ke Bogor or something. Tapi itu cuma sekali-sekali aja kan. Nah, seiring berjalannya waktu,
Aku nggak sadar ternyata rutinitas itu bikin pola makan aku mungkin agak banyak. Oh, oke, Heeh. ya. Soalnya kalau calling-an kan biasanya misalnya calling-an jam 8 nih, "Rin, scene kamu nanti shoot jam 10 ya." Oke, ya. Nah, waktu itu kan dipakai buat nunggu ya semua waktu yang ada dari jam 8 ke jam 10 mau ngapain, nggak boleh pergi jauh-jauh, terus nggak boleh juga main sama temen-temen karena lagi kerja. Otomatis di ruang tunggu nothing but ngemil, makan. I And see. there's time where episode berapa itu aku lupa. Aku dikirimin screenshot sama sutradara. Enggak sutradara sih, produser aku. Oke, ya. Cuman dikirimin part scene aku, terus ya ampun ini mental banget, mental health banget ini guys. Ini kita mengupas ini, kita melihat. Mengupas. Jadi cuma dikirim foto aku kan yang lagi syuting, scene aku, terus kayak dibuletin gini bagian pipi aku, Rio. Kayak, ini maksudnya apa ya? Oh, dibuletin, diedit? Dia diedit, jadi kayak cuma dipakein highlight gitu. Oke, ya. Rin, ternyata maksudnya tuh kamu udah cabi, udah gendut gitu. Ya. Kelihatan banget di depan kamera. Nyata gitu dari awal kamu yang cuma 52 kilo, sekarang pas aku timbang sebenarnya sih 54 cuman kayak naik 2 kilo gitu, tapi udah kelihatan banget. Nah, Ya. jadi beban mental health-nya sebenarnya di situ, Rio. Jadi karena udah digadang-gadangin buat harus turunin berat badan, biar di depan kamera itu nggak kelihatan gendut lah atau berisi. Nah, disitulah mulai kena hari ininya. Kalau teman-teman nonton nanti bisa lihat lah perubahannya dari awal-awal yang pipinya tirus, terus lama-kelamaan episode pertengahan udah mulai agak cabi. Nah, disitulah mental breakdown aku terjadi guys. Dan itu nggak cuman sehari, 2 hari atau seminggu. Itu terjadi berbulan-bulan karena struggle-nya emang bener-bener dapat. Setiap kali mau ke lokasi syuting, aku was-was entar di-cut sama sutradara mungkin atau sama tim kameramennya, dibilang ini, dibilang itu. Jadi double pressure, hafalin skrip, udah gitu harus standby juga, entar ini gimana look aku, bakal dikomentarin atau enggak. Nah, itu sih. Jadi akhirnya kepikiran, anxiety, malah aku pernah ada di poin misalnya aku nggak makan nih seharian, tapi kan malamnya craving banget kan. Wah, oke. Nah, aku dulu ngekos, awal-awal tuh aku ngekos di dalam kamar aku otomatis ada kulkas, like literally di sebelah tempat tidur aku kulkas. Jadi malam jam 12 midnight buka kulkas, ambil apa yang aku craving buat aku makan yang sweet-sweet lah pastinya, kayak cemilan-cemilan dessert gitu. Sambil makan, tapi sambil nangis dong. Oh. Iya kayak gitu. Ya kayak You cry? Kok gue makan malam sih? Akhirnya sampai subuh nggak tidur, pagi-pagi mata udah kayak mata panda, kena lagi di lokasi syuting, dikomentarin lagi, "Lo nggak tidur ya, Rin?" Nah, nambah lagi, gitu terus sampai akhirnya at the point nggak tahu mungkin karena the matters of prayer itu penting banget. Akhirnya dapat enlightenment lagi, just go with the flow, ke gereja, ibadah, dapat support dari teman-teman yang di gereja. Terus ya udah, seiring berjalannya waktu mungkin pola pikir aku di support sama teman-teman. Dan ya udah gitu aja sih. Jadi diperbaiki lagi pola makannya. Terus ada olahraga basket juga di sana sama teman-teman. Nah, udah terpulihkan dengan sendirinya. There you go. Gitu guys. Itu udah ada problem, ada solutionnya juga. Yes. Kan solutionnya itu ternyata bukan kita yang buat, tapi kayak seiringnya berjalannya waktu, yang penting didoakan akan terbuka dengan sendirinya gitu loh. Aku bahkan sampai ada di poin dimana ini aku rasa ya Rio. Aku udah capek banget mau nurunin berat badan aku udah nggak tahu gimana lagi caranya. Aku udah pergi ke klinik ini, klinik itu, aku udah minum obat diet ini, obat diet itu, tapi nggak turun-turun berat badannya. Pun turun 1 kilo, 2 kilo, balik lagi, lebih gemuk lagi, lebih cabi lagi, terus
At the same time, aku ngerasa struggle, anxiety, but ada momen yang aku rasa enlightenment banget buat aku dan clear things up. Aku cuma minta Tuhan, aku mau ideal lagi. Aku mau kembali ke berat badan aku yang semula gitu. Aku pengen hidup sehat lagi. Aku udah nyerah sama diri aku sendiri, jadi aku bukan pasrah sih. Aku berserah, apapun yang mau Tuhan bikin buat hidup aku, ya jadi sesuai kehendak Tuhan aja gitu. Yeah. And you know what? Asik. Ini peak of the performance. Aku dapet program lari-lari. Oke. Oke. Itu program itu namanya Bus Jutawan. Jadi aku co-hostnya, host utamanya itu Kak Baim. Oh, oke, ya. Co-host aku sama Vicky Naki. Bayangin aja Rio, aku setiap hari itu aku harus lari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Karena ngejar 2 episode itu harus dapat hari itu. Dan itu terjadi dalam beberapa bulan kita syuting. Pokoknya dapat berapa puluh episode gitu. Dan itu dilakukannya tuh setiap minggu. Oke. Nah, program yang satu tuh. At the same time, aku juga dapat program makan-makan. Jadi kuliner journey gitu. Oke. Jadi sembari aku olahraga, anggaplah itu olahraga ya kan. Soalnya lari-lari di panas, jadi jogging setiap hari ya kan. Terus aku makan, tapi makannya itu ya namanya juga kalau kuliner journey kan dapat makan yang sehat, yang bergizi, makanan yang enak-enak. Jadi tanpa aku berusaha, Tuhan kayak nyediain program yang dengan begini lo nggak perlu mikir ya, lo mau olahraga, gue udah sediain nih Rin buat There lo you go. program olahraga, terus satu sisi program nutrisi gitu. Jadi Wow. just deal with your life, make it the best of you and keep going. Iya, terus dibayarin lagi. Dibayarin lagi, bener lagi. Iya kan? Wow, luar biasa gitu. Iya kan? Nah, okay. I know before we continue, Yes. buat teman-teman Manado lagi panas banget. Iya, iyalah. Okay. Dan we have issue with. You know what? Let's switch place. You sit here because itu lebih enak tuh. Oh really? Alright, I'll be fine over there. Oh my god. Yeah. Let's go switch. Guys, nggak lama. Kalau teman-teman menikmati conversation ini, percakapan ini, dari podcast ini banyak teman-teman bisa belajar, aku mau minta support lewat follow and subscribe. Karena dari tim kasih tahu aku kalau sudah banyak yang menonton, cuman belum follow dan subscribe. Support dari teman-teman sekecil apapun lewat follow dan subscribe itu sangat membantu untuk channel ini bisa bertumbuh. Dan buat aku personally itu sangat berarti karena kita mau bangun ini menjadi sebuah wadah platform yang besar untuk kita bisa menginspirasi teman-teman kita yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe and follow dan never stop loving. Yes. Cute. So we heard your story in Jakarta ya. Your mental health. Ada mujizat juga yang terjadi. Yes. Right, your journey. Now let's go back to when you came back to Manado. Okay. Right. I know unfortunately your dad passed away 2024. Iya, 2 tahun lalu jatuhnya. Was it one of the reason you coming back? Okay. I have to say Rio itu salah satu blessings in disguise aku sih sebenarnya. Karena sebenarnya waktu di Jakarta aku udah in relationship sama pacar aku yang sekarang kan, yang di Manado. Lebih tepatnya di Amurang sih. Kalau Manado kan kota Manado. Kalau Amurang kan kota beda Amurang. Ya, ntar dikomplain. Iya, ntar dikomplain lagi ya kan. Jadi aku sebenarnya udah berdoa, udah minta Tuhan kasih aku jalan dong, kasih aku enlightenment juga dong. I have to go back atau aku tetap stay di sini untuk jalanin karir aku. Karena yang namanya kehidupan itu sebagai orang percaya, ini buat aku ya secara pribadi Rio. Sebagai orang percaya memang kita harus ada dalam relationship karena akan melanjutkan hidup, berkeluarga, mempunyai pasangan hidup lah istilahnya. Dan kalau terlalu fokus sama diri sendiri, jatuhnya kayak mau sampai kapan? Yes. Sedangkan di Alkitab kan bilang, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, kayak gitu. Bertambah banyaklah gitu. So I get this point where I need to talk to God buat doa dan minta hikmat gimana caranya agar aku bisa menentukan untuk balik atau tetap stay di Jakarta.
And yes, kematian papa membuat salah satu keputusan aku yang paling mutlak untuk pulang ke Manado for good lebih nyata gitu. Karena kan mama udah sendiri, walaupun aku 3 bersaudara, tapi kakak aku yang 2 udah berkeluarga kan mereka. Ya. Jadi kan nggak mungkin mereka bakal tinggal di rumah dan ngurusin mama juga. I mean bisa, tapi kan udah punya rumah tangga sendiri, aku yakin harus ada dalam prioritas keluarga lah. Suami istri mereka dan anak-anak mereka. Jadi me here masih in relationship dan berharap dan berdoa untuk keputusan yang lebih serius lagi, akan berada di jenjang yang lebih serius dalam hubungan aku, ya otomatis aku harus ngikut calon suami istilahnya ya. So yeah, itulah yang menjadi keputusan untuk pulang ke sini. Orang tua and pasangan gitu. I really want to highlight the point ya, karena when talking sedikit about pasangan dan keluarga, right? Banyak juga anak muda yang takut to get to that point. Yes. Because of a lot of external factor ya. Ya kan, about perceraian, how about economy especially. Yes. Right. Tapi you have the belief bahwa it's something that God created for you. Ya kan. Jadi unfortunately juga banyak. I have to share maybe from point of view of orang-orang Barat ya. Okay. Right. Oh, curious. Aku curious. So aku curious. that's the big thing gitu. Australian, Eropa, Amerika. We're talking about orang bule ya di sini. So banyak dari mereka to the point like I don't want to get married. Dan it's becoming normal. Oh really? Yes. Di sana emang point of view-nya udah gitu Point ya? of view udah begitu. Wow. That is one of the thing is a little bit of they don't believe in God. Okay. That's probably a big factor. Okay. My life is my life. Yes. Right. So but I think you brought a really good point buat anak-anak muda. Jangan takut untuk get to that point. Okay. Ya kan? Karena this is where because I live over there, I can see it's going down the hill. Because people don't want to get married and they don't want to have kid. Oh wow. Just imagine if everyone decided to do that. Faktanya begitu ya sekarang. Extinction dong. Sebenarnya kalau berpikir secara logika, idealis, or whatever that is that people want to think about, we have to appreciate their beliefs juga seperti apa. But as a Christian, saya sebagai Christian dan Rini juga ngerasa apapun yang menjadi keputusan setiap orang kan mereka punya background reason ya di balik semua itu. Dan nggak apa-apa juga sih sebenarnya, as long as it's still goes into the truthness of God. Nah itu yang aku pikir ya tidak apa-apa. It's okay. But this is my beliefs. So I have to take that chance dan membuat itu sebagai salah satu prioritas aku. Makanya balik lagi ke Manado. Okay, I see. Gitu. There you go. There you go. Asik. We'll see what's going to happen. Right? We'll see ya guys ya. And then we're waiting for a big breakthrough. Amin. Good. Mario juga. Hehehe. Bicara soal your journey ya. Hari ini dari panggung pageant bisa sampai ke layar nasional. Okay. What would be, ini kita menggali sedikit, mungkin sharing a little bit of your skill and career pathway ya. Okay. Dari pageant bisa sampai ke layar nasional. Gitu ya. Skill apa yang menurut hari ini orang-orang itu harus punya untuk dipersiapkan, either like something like maybe communication skill, atau mungkin udah harus berani, you have to be kayak tadi endurance is a big thing. What would you say skill-skill yang menurut hari ini penting untuk I have to say ada skill yang emang harus diasah, tapi ada skill yang memang tidak perlu diasah, harus ada dari awal gitu. Tanpa kita harus pelajari, harus ada dari sedini mungkin, which is yang aku tahu nih ya, ada IQ, right? Alright, okay. Ada EQ sama SQ. Jadi kalau IQ kan intellectual quotient, terus EQ itu emotional quotient, terus SQ spiritual quotient.
intellectual quotient menurut aku masuk di kepintaran kita lah dalam berpikir sebagai seorang manusia. Terus emotional quotient-nya itu lebih ke adat beradab Ya. kita sebagai seorang manusia, beretika baiknya seperti apa, sopan santunnya seperti apa. Menurut aku itu salah satu skill yang penting banget yang harus kita punya. Karena kalau kita udah famous, udah punya exposure yang sangat-sangat besar, I think some people jadi lupa daratan gitu. Right, Trio? Iya. Dan itu menurut aku sangat-sangat fatal sekali. Karena bisa jadi orang akan kurang suka sama kita, terus orang juga bakal kurang menghargai kita, walaupun kita punya skill dalam hal misalnya public speaking atau udah pinter banget ya kan ngomong ini, ngomong itu, analisa ini, analisa itu, tapi kalau beradabnya kita, itikadnya kita, sopan santunnya kita kurang, I don't think people will respect us. Absolutely. Yes. Dan yang paling penting juga dari semua itu adalah ya spiritual quotient kita. Karena seiring berjalannya waktu, orang punya fame, orang punya capacity, punya kemampuan untuk bisa menaikkan dirinya jadi lebih sukses. Ya. Orang harus punya ukuran atau punya sesuatu yang menahan mereka untuk tetap legowo gitu. Nah, dan itu adalah kepercayaan atau iman mereka sama Tuhan. Jadi biar mereka masih tetap ngerasa, oh kita ada di sini gitu loh. Masih ada yang lebih tinggi dari kita. Jadi kita memang harus seberserah itu sama Tuhan. Biar apapun yang kita kerjakan, mau dikasih berkat atau mau dikasih juga tantangan, ya itu memang dari Tuhan. Gitu. Talking about your spiritual journey juga. Wah, seberapa penting ya tadi? Because I had an opportunity just now, guestnya ada seorang pembisnis. Okay. Ya kan, dan beliau mengkreditkan bahwa bisnisnya itu bisa, ya dia bisa maju apapun yang dia kerjakan selalu mengandalkan Tuhan. Oh nice, I like it. How about you? Seberapa penting your faith, your belief dengan your career? Right. My faith is the most important thing of all, menurut aku. Karena setiap hari menurut aku sekarang dan hari-hari sebelumnya yang udah aku lewatin dan hari-hari yang akan datang, semua itu emang udah ada plan dari Tuhan buat aku jalanin gitu. Aku ingat ada renungan yang pernah aku baca sama pernah aku dengar, kita di dunia ini tuh cuman sebagai stewardship. Jadi cuman pengelola aja. Jadi yang mempunyai sumber itu Tuhan. Jadi kalau kita mau dikasih kesempatan untuk kaya, ya karena Tuhan izinin kita buat jadi kaya. Kalau kita dikasih kesempatan Tuhan buat jadi famous, ya karena itu Tuhan yang kasih kesempatan gitu, bukan karena kita yang jago atau kita yang emang bisa ngomong sebanyak mungkin, kasih ilmu sebanyak mungkin sama orang lain. Nah, itu yang aku percaya. Dan contoh kecil nih, kesaksian kecil gini yang menurut aku sangat-sangat berpengaruh. Misalnya aku mau cari pernak-pernik atau belt aku kan. Kemarin aku sempat kebingungan di mana belt aku, ya itu penting banget karena mau dipakai hari itu juga. Aku udah cari ke sana, ke sini, nggak ketemu Rio. Udah naik di atas, naik di bawah, nggak ketemu. Udah keringetan, udah apa orang Manado bilang basuar dingin. Nggak ketemu ini beltnya. And I'm at the point, aku bergumam, Tuhan, di mana kok kita peban? Tolong akang kok kita sulala sekali ini. Soalnya bisa dong mau cari lagi. Selesai itu, langsung dapet ide. Kenapa nggak coba cari di tempat tas gym kamu Rin? Ya. Naiklah aku kucuk. Ada di dalam situ dong. Kayak tiba-tiba. Iya Tuhan, ini langsung dijawab nih. Gitu. Kayak small things matter, hal-hal kecil aja Tuhan lihat. Gimana yang hal-hal besar, pasti emang udah dia planning dari awal. So we just have to pray about it, talk about it with God, and make God as our partner, as our father, as our good friend, and our big brother. Wow. Gitu. So even little things juga Junget. Didengerin sama Tuhan. Wow. Talking about ini,
what would be your tips ya untuk anak-anak muda nih? Especially anak muda yang ada di daerah, bukan ada di ibu kota. Kalau mereka mau go into industri entertainment, ya kan? Anak-anak daerah, apa yang mereka harus persiapkan? Pertama, aku harus bilang persiapan mereka dari iman dulu sih. Mungkin bakal terdengar klise ya kalau orang bilang kamu harus bekerja dan berdoa, harus setiap hari pagi doa, malam doa. Tapi kenyataannya emang seperti itu. Kalau orang nggak mengutamakan doa dulu di pagi hari dan menutup doa di malam hari, I don't think big things going to be they're willing untuk bisa ada di jenjang yang lebih besar gitu. Atau contohnya, gimana bisa kamu dikasih kepercayaan yang besar kalau kamu belum bisa mengurus kepercayaan yang sekecil itu. So itu persiapan yang Rini rasa harus dimiliki sama anak-anak muda untuk ke dunia entertainment. Kedua, mannernya. Iya, mau sepinter apapun kamu kalau manner kamu itu nge-lag, kurang, nggak bagus, I don't think people will trust you enough buat dapat project kerja bareng di satu ranah yang sama. Dan yang ketiga, pastinya kalau mau di dunia entertainment harus lihat dulu mau di dunia acting, di dunia tarik suara, atau di dunia hosting, atau emang mau semuanya. Ya, you deal with that kind of intention dulu. Mau ambil yang bagian mana. Kalau kayak aku emang purely as a random person yang bisa ambil apapun, mau coba apapun. Jadi berbarengan ya kita asah semuanya gitu. Berbarengan dengan experience, dengan pengalaman, atau jam terbang juga. So mungkin 3 itu sih. Wow. There you go. We learn What so do you much. think? No, it's all good. Iman, manner. Now, I think with talking about manner, bicara juga soal integritas. Tadi memang my previous guest, Pak Jamie Asiku. Oh ya Pak Jamie. Ya kan, he mentioned about kalau mau hire orang, he's got 3 point. Okay, I'm listening. So it's P for passion, E for integritas, S for skill. And he mentioned the most important one is the integrity. Right? Can this guy be trusted? Gitu kan. Buat dia nggak masalah orang itu nggak punya skill. Tapi kalau dia bisa dipercaya, he would hire that person. Wow, that's a nice Dan one. I think one other thing in Indonesia, we lack integrity. Unfortunately, yes. Yeah. But it's also actually an opportunity karena so those people with integrity they can go higher. Gitu kan. Jadi I think you brought up reminder lagi sih bahwa integritas, your manner, it's very important. Yes, sangat-sangat penting. Talking about kan kita udah bicara your journey kan until today. Now let's talk about what's next. What's next? How do you see yourself in 5 years from now? Yang paling penting kayaknya sekarang tuh my priority is to get married. Enggak, ini get married itu dalam artian aku tuh emang udah planning ingin ke jenjang yang lebih serius sejak 2 tahun lalu. Nah, makanya kan kalau mau di throwback lagi, alasannya salah satu pasangan hidup kan, Rio. Jadi planning to get married first, and after that di dunia pelayanan tetap going, tetap berjalan di pusat penerjemahan Alkitab sih. Jadi pusat penerjemahan Alkitab itu juga salah satu alasan aku untuk balik ke sini. Biar nggak tahu ya kenapa sampai bisa engage terus udah mungkin 3 tahun di PPA, dari aku di Jakarta sampai aku di sini, dan Tuhan buka-bukakan jalan dengan cerita-cerita orang juga. Nggak cuma 1 orang, 2 orang, tapi banyak banget orang yang memberikan kesaksian dan testimoni mereka tentang kebaikan Tuhan. Dan menurut aku itu bagus banget.
bisa buat orang lebih engage lagi tentang pemahaman, ternyata masih banyak orang yang percaya Tuhan di dunia ini gitu loh. Dan ternyata ada banyak banget mujizat yang terjadi di dunia ini tanpa kita sadari dengan cerita-cerita orang lain. Nah, that's why penerjemahan Alkitab ini menurut aku salah satu things yang aku lihat 4-5 tahun ke depan untuk aku tetap engage lagi biar banyak orang bisa merasakan kebenaran firman Tuhan melalui bahasa ibu mereka. If you have a Bible application, itu ada terjemahan bahasa Manado, Rio. Nah, already udah ada. Nah, yang menerjemahkan itu dari PPA. Asik. Tempatnya di Tomohon. Gitu. Dan mereka menerjemahkan bahasa suku yang lain. Kalau nggak salah ada 9 bahasa suku di Sulawesi Utara. Khusus Sulut 9. Iya, khusus Sulut. Jadi sekarang masih sementara diterjemahkan. Dan udah ada yang selesai, ada yang masih ongoing, dan berproses. Gitu. So you're part of Pusat Penerjemah Alkitab? Yes, Pusat Penerjemahan Alkitab. Kalau teman-teman bilang sih, aku lebih ke brand ambassador-nya. Ya kan spread information about PPA. Kayak gini aku kan spread information about PPA. Jadi aku jadi brand ambassador-nya aja. Lovely. Jangan lupa guys, cek terjemahan Alkitab ya. Gitu. Alright, so that's what you do. And what else are you doing now? Because you mentioned that you joined HIPMI. Oh, ya. Aku recently join HIPMI, tapi yang HIPMI Womanpreneur Sulawesi Utaranya. Jadi itu di bawah HIPMI Sulawesi Utara dan HIPMI BPD HIPMI Pusat lah. Dan aku juga join salah satu partai juga sekarang. Udah bukan rahasia lagi ya. Iya. Kan udah di-up, nih nggak apa-apa ya. Aku join PSI juga kan. Dan menurut aku, I don't know, kayak aku bilang sama Rio kemarin. Ya aku bilang sama Rio tadi, dari awal tuh aku jadi pemimpin, kayak aku ditunjuk gitu. Aku dipilih sama orang, bukan aku yang maju terus jadi relawan gitu. I don't know how until now it keeps happen. Selalu terjadi. Setiap aku dapat kesempatan untuk jadi pembicara, setiap aku jadi motivator, ada aja yang ngomong, "Kak, nggak mau jadi calon anggota DPR gitu." Jadi Kak, kenapa ya setiap kali aku kesini, aku kesana selalu ditanyain tuh itu. Kak, orang Manado kan suka ngomong, "Kak, bacalon juk Kak, nanti orang dukung." Dan it keeps happen again and again and again. Jadi mungkin dari diri aku menolak, tapi dari orang lain keep supporting me and motivating me untuk berada di ranah itu. And again, Tuhan bukakan jalan, bisa ketemu sama orang-orang yang support, dan juga keluarga juga support. Dan at the same time I pray about it, I talk about it with God. Terus Tuhan bukakan jalan, bisa join dengan PSI. Dan kedepannya, karena mungkin lebih banyak orang yang aku lihat sekarang memandang partai itu sebagai suatu wadah, apakah mungkin kurang baik? Nah, I would love to share this as a perspective di mana sebenarnya partai itu baik, politik itu baik as long as we ride it with faith gitu, dengan harapan yang baik juga, dan bukan mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain juga. So kalau memang ada aspirasi yang bisa disuarakan, kalau ada wadah yang kita bisa pakai dan kita manfaatkan dengan baik untuk membuat anak muda, atau pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tidak terlihat bisa terlihat, kenapa tidak? Gitu sih Rio. Ini yang dari aku. That's you, gitu. Because I want to share something juga ya. Okay, please. With this kind of politic, I don't have quite a good experience. Because I got to the point that my experience let me down. Gitu ya. Maybe one day I will share it. Tapi I do also believe on the other hand is we need to be aware of politik. Karena gini, I always believe that a region, a country can be changed with a good leadership and governance. Yes, betul. Right? Nah, masalahnya kalau semua orang menjauhi politik, the best. Terus siapa yang di dalam? Gitu kan. I think
change has to start with someone. Okay. And pass it down to other people. Right? Dan that's just my big belief gitu kan. That's really great. So I hope then you are actually getting into this field. Amin. Right? Nanti dikasih amanah. Right? You do your because I believe ya butuh orang yang berani untuk speak up juga. Thank you, Rio. Right? This is just my something that I would love to share also in this podcast juga. Thank you so much. I'm hoping people juga bisa ada di perspektif yang sama, walaupun kita nggak bisa memberikan pandangan kita, orang akan berpikir hal yang sama karena semuanya beda-beda. Tapi one thing yang aku pengen point out kan sebenarnya adalah kalau memang niatan kita dari awal itu baik atau berdasar atau punya tujuan yang positif, kenapa tidak? Dan juga kalau ada orang-orang yang memang mau support kita, kenapa kita harus menolak gitu. So mungkin info sebagai orang yang awam juga di dunia politik, karena aku kan backgroundnya as entertainer dan juga di dunia pelayanan. Jadi mungkin orang akan berpikir kok tiba-tiba ini terjun di dunia politik gitu kan. But mungkin ini salah satu ajang di mana teman-teman bisa melihat apa yang bisa Tuhan lakukan di dalam kehidupan seorang hari ini yang dari awalnya seperti ini dan akhirnya akan jadi seperti ini gitu. Just look at someone testimony gitu. Exactly. Your journey. Beautiful. Hari ini kita belajar banyak banget your story, right? Your ups and down. Okay. I'm gonna close with one last question. Okay. Okay. It's gonna be quite deep, but I love to ask every guest when I can. If today you and I leave this world, kita meninggalkan dunia ini, semua jabatan, harta, kekayaan kita, our title itu hilang. Tapi kita bisa tinggalkan 3 pesan. Right? What would you leave to the world? 3 kata ya? 3 pesan aja. 3 pesan. Bisa singkat atau bisa mau dijelasin. Dari dulu aku punya motto, keep moving forward with Jesus. Okay. Ada kan yang suka bilang keep moving forward aja. Tapi kalau aku, please keep moving forward with Jesus. Jangan cuma moving forward sendiri. Karena manusia itu nggak akan pernah bisa ngelakuin segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Dan tidak akan pernah bisa mencapai segala sesuatu dengan spiritualnya tanpa kepercayaannya sama Tuhan. Dan aku percaya itu bisa terjadi sama banyak orang, gak cuma sama aku aja. It could happen to you guys. As long as you guys have that kind of faith that reminds you to know who you really are as a person who believes in God. To see. But wow. Do you want to add more or that's the most important? That's the most important thing. Beautiful. Let's keep it that way. Beautiful. Hari ini, thank you banget buat hari ini. I'm very sure teman-teman juga mendapatkan banyak pelajaran dan juga terberkati. And thank you. I'll see you next time. See you next time. I thank you as well karena udah bikin podcast ini. Dan I hope nothing but the best buat IMPK. Semuanya yang terbaik. Wish nothing but the best for all of you guys. God bless you. Thank you. Thank you.